Merasa lebih kuat dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Cina kembali melakukan aksi barbarannya di Laut Cina Selatan. Melansir dari sebuah media informasi terpercaya, jika kapal penjaga pantai Tiongkok kembali membuat rusuh dengan menabrak kapal nelayan Vietnam di Laut Cina Selatan. Aksi barbaran PLA Cina ini adalah yang kedua kalinya dalam beberapa bulan yang lalu, di mana Cina selalu memperlihatkan aksi arogannya atas klaim sepihak Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan atau Kepulauan Paracel Vietnam dengan menggunakan kekuatan militer PLA Navy Tiongkok. Atas insiden ini memicu kekhawatiran bahwa Beijing sedang bersiap untuk menegakkan klaim ilegalnya di wilayah klaim sepihaknya. Sebab menurut hukum laut internasional, Cina tidak memiliki hak berdaulat di wilayah Kepulauan Paracel Vietnam. Aksi penabrakan atau barbaran PLA Cina terhadap kapal Vietnam ini telah disampaikan oleh media informasi lokal Vietnam, yaitu NZ Herald. Di dalam kutipan tersebut, media pemerintah Vietnam telah melaporkan bahwa sebuah kapal Cina yang bernomor lambung 4006 telah menabrak kapal nelayan di dekat Pulau Linh Xoanh di Kepulauan Paracel. Selain itu, Beijing dianggap merebut rantai pulau itu selama perang pada tahun 1974 dengan Hanoi, dan kedua negara tersebut terus mengklaim kedaulatan atas wilayah Paracel Vietnam. Namun yang unik atas kejadian sebelumnya, yaitu pada 2 April lalu, penjaga pantai Tiongkok menenggelamkan kapal nelayan Vietnam. Tetapi Beijing bersikeras dan mengelak bahwa kapal Vietnam yang menabrak kapal Tiongkok lalu tenggelam dengan sendirinya. Di dalam pernyataan, kapten kapal penangkap ikan Vietnam mengatakan jika ke-16 awaknya melompat keluar setelah lambung kapalnya dirusak oleh PLA Cina. Selain itu, para pelaut Tiongkok kemudian diduga naik ke kapal yang bergelimang ikan, menyita ikan dan peralatan navigasi, serta memukuli dan menendang para nelayan Vietnam yang dianggap melakukan illegal fishing di wilayah kedaulatan Cina. Aksi barbaran Cina terhadap kapal nelayan Vietnam ini adalah merupakan yang kedua kalinya dalam 2 bulan terakhir. Atas aksi main caplok-caplokan Cina sehingga membuat negara-negara di ASEAN ikut prihatin dengan insiden terbaru tersebut dan melakukan aksi protes atas larangan penangkapan ikan oleh Beijing yang sewenang-wenang di Kepulauan Paracel. Kepulauan Paracel sendiri yang menjadi wilayah persengketaan Vietnam dan Cina ini terletak di antara garis pantai Vietnam dengan Cina, dan kepulauan yang diklaim oleh Cina ini terdiri dari 30 pulau yang menyebar dan dikendalikan oleh Beijing, tetapi juga diklaim oleh Taipei dan Hanoi. Namun yang membuat situasi di Laut Cina Selatan semakin memanas saat ini adalah aksi main caplok-caplokan oleh Cina yang selalu menggunakan armada lautnya. Selain itu, Tiongkok juga mengaku sebagai pemilik penuh hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan, seperti teritorial laut maritim Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang saat ini terletak di perbatasan laut terluar Natuna, yaitu Nine Dash Line. Atas aksi arogan Cina ini, pemerintah Vietnam meminta Cina untuk menyelidiki masalah ini karena khawatir tindakan tersebut bisa menyebabkan kapal-kapal nelayan Vietnam tenggelam kembali. Selain itu, Menteri Luar Negeri Vietnam juga telah melakukan protes ke Cina atas insiden lain. Sebab pada April lalu, sebuah kapal nelayan Vietnam ditabrak dan ditenggelamkan oleh kapal pengintai maritim Tiongkok di dekat Kepulauan Paracel. Karena aksi Cina yang dikhawatirkan dapat membuat keselamatan nelayan Vietnam terancam, sehingga membuat pemerintah Vietnam telah mengeluarkan pernyataan jika memprotes pengumuman Cina bahwa mereka telah mendirikan 2 distrik administratif baru di Laut Cina Selatan, yaitu terletak di Kepulauan Paracel dan di Kepulauan Spratly. Sebab Vietnam juga mengklaim wilayah Spratly yang juga diklaim oleh Filipina. Persitegangan Cina dengan beberapa negara di kawasan ASEAN membuat para pengamat khawatir
jika Cina meningkatkan kegiatan di Laut Cina Selatan, sementara negara-negara lain sibuk berurusan dengan virus corona. Cina juga disebut telah menggunakan taktik baru untuk memperkuat dan memperluas klaim sepihaknya terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Salah satu taktik negeri tirai bambu ini adalah dengan mengerahkan ratusan kapal-kapal penangkap ikan yang dikawal kapal penjaga pantai ke Laut Cina Selatan untuk memperkuat klaim historisnya di perairan yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Namun, selain Vietnam, Filipina juga termasuk salah satu negara yang bersengketa dengan Cina di Laut Cina Selatan atau Kepulauan Spratly, Filipina. Ironisnya lagi, wilayah yang menjadi persengketaan antara Filipina dan Cina ini telah menjadi pusat atau base pangkalan militer Cina. Aksi Tiongkok itu memang tidak bisa dipungkiri jika telah memaksa negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk tunduk terhadap Cina. Sebab dengan pembangunan pangkalan militer di Kepulauan Spratly itu sudah jelas adalah merupakan sebuah tindakan kesewenang-wenangan Cina. Namun selain Vietnam yang menolak keras atas klaim sepihak Cina, Indonesia juga termasuk negara yang menolak untuk bernegosiasi dengan Cina terkait perbatasan maritim di Laut Cina Selatan. Dan Indonesia tidak pernah menganggap memiliki sengketa dengan Beijing di Laut Cina Selatan. Meskipun aktivitas kapal-kapal Tiongkok di dekat perairan Natuna kerap kali mengkhawatirkan posisi wilayah kedaulatan Indonesia atau wilayah Nine Dash Line yang saat ini diklaim sepihak oleh Tiongkok. Menurut sumber informasi terpercaya, persengketaan antara Cina dan Indonesia di wilayah perbatasan 9 garis putus-putus tidak kunjung usai dan kadang semakin meningkatkan tensi antar negara. Karena Cina tidak mau mengakui teritorial Indonesia yang diatur dalam Hukum Laut Internasional atau UNCLOS tahun 1982. Selain itu, kapal Badan Keamanan Laut Maritim Indonesia atau Bakamla, Laksmana Madya TNI Aan Kurnia, bahkan menyebut manuver Cina di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia kerap kali melakukan aksi provokatif. Padahal menurut Permanent Court of Arbitration atau Mahkamah Arbitrase sendiri telah memutuskan perihal sengketa teritorial di Laut Cina Selatan. Yaitu pada tahun 2016 lalu, Mahkamah Arbitrase atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan jika Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Namun pemerintah Cina hingga saat ini tidak menerima putusan tersebut, bahkan dengan sengaja mengirim pasukan nelayan ilegalnya ke wilayah perairan Laut Natuna. Mereka bersikukuh Laut Cina Selatan atau wilayah perbatasan Nine Dash Line adalah teritorial mereka berdasarkan pada sejarah nenek moyang yang mereka klaim pernah menguasai wilayah tersebut. Namun menyikapi sikap Cina tersebut, Indonesia tetap mendukung sepenuhnya keputusan Mahkamah Arbitrase yang keluar pada tahun 2016 lalu. Dan sikap Indonesia ini menunjukkan keseriusannya terhadap meningkatnya eskalasi di Laut Cina Selatan, yaitu dipicu dengan sikap agresif Cina dalam bentuk implementasi kegiatan-kegiatan yang cenderung melakukan provokatif. Tentunya, Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak akan tinggal diam saja terhadap aksi provokasi Cina dengan menggunakan nelayan sebagai umpan agar Indonesia melakukan tindakan agresif. Namun tidak bisa dipungkiri jika sikap Cina itu bisa saja akan menimbulkan gesekan baru terhadap Bakamla atau kapal penjaga laut maritim Indonesia yang memang sengaja ditugaskan untuk mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia yang menjadi wilayah persengketaan saat ini. Menanggapi aksi nekat Cina atas klaim sepihaknya itu dengan mengerahkan kapal penangkap ikannya yang dikawal ketat oleh kapal-kapal Coast Guard Tiongkok, TNI Angkatan Udara Indonesia dan TNI Angkatan Laut Indonesia bersinergi dalam melakukan pengawasan. Bahkan demi keamanan wilayah tersebut, TNI Angkatan Udara Indonesia melakukan patroli rutin
dengan menerbangkan pesawat pengintai yang dapat beroperasi siang dan malam demi menjaga wilayah perbatasan atau kedaulatan NKRI.